Karina menahan tawa begitu melihat wajah tegang suaminya. Sesuai dengan saran Adimas, kemarin mereka hari ini pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebenarnya kemarin sore Bara sudah mengajaknya, tapi Karina lebih memilih tidur karena rasanya ia sangat mengantuk. Jadi yang ini kantung janinnya, ucap dokter Wanda. Sejak tahu soal kehamilan Karina kemarin, Bara sibuk mencari dokter kandungan berjenis kelamin perempuan karena dia tidak mau dokter pria yang menangani kehamilan Karina. Bara melihat ke arah Karina dan Nayar bergantian. Itu anak saya, kecil banget. Karina menyenggol lengan Bara. Apa? Tanyanya dengan wajah polos, membuat Karina gemas sendiri. Ini suaminya saat sekolah bolos pelajaran biologi atau bagaimana? Dokter Wanda tersenyum. Mungkin sudah biasa menangani para suami modelan Bara begini. Laki-laki atau perempuan? Tanya Bara lagi, dan membuat Karina lagi-lagi menyenggol lengan Bara. Dokter Wanda masih tersenyum ramah dan mulai menjelaskan. Untuk bisa melihat jenis kelamin dengan jelas melalui ESG, nanti di usia kehamilan paling tidak 14 minggu. Tapi kalau bapak dan ibu tidak sabar menunggu, kita bisa melakukan tes NIPT atau non-invasive prenatal test. Jadi, ini adalah tes yang dilakukan dengan mengambil sampel darah untuk diperiksa kromosomnya. Nanti bisa dilakukan saat usia kandungan sudah 7 minggu. Jelasnya. Bara hanya diam, kemudian melihat ke arah Karina dengan antusias. Sebegitunya ingin tahu jenis kelamin janin yang dikandung istrinya, yang bahkan baru berusia 6 minggu. Karina menggeleng kecil, kemudian mengelus dengan Bara. Sabar ya, kita tunggu sampai usia kandungannya 14 minggu aja. Biar puas kalian bisa lihat langsung pas USG. Apapun yang kamu mau, ucap Bara sembari tersenyum hangat, membuat hati Karina terasa berdesir. Nah, kalau begitu, ayo kita dengar suara detak jantungnya ya. Karina kembali fokus ke layar monitor. Tanpa ia sadari, air matanya menetes haru begitu ia mendengar suara detak jantung si kecil di dalam rahimnya. Ia menoleh ke arah Bara yang terpaku melihat layar tersebut dengan mata berkaca-kaca. Karina jadi teringat apa alasan Bara ingin punya anak banyak. Salah satunya karena dirinya adalah anak tunggal. Saat kedua orang tuanya meninggal, dia benar-benar sebatang kara. Jadi ia berharap memiliki lebih dari satu anak, agar anak mereka nanti tidak merasa kesepian dan bisa saling menjaga. Kamu yakin gak pengen makan apa gitu? Tanya Bara sembari fokus menyetir. Karina sendiri masih merasa takjub saat melihat hasil USG di tangannya. Di dalam perutnya ada kehidupan baru. Enggak, aku lagi gak pengen makan apa-apa. Gak mau rujak. Katanya ibu hamil suka makan rujak sama yang asam-asam. Karina menoleh ke arah suaminya, sedikit bergeser dan mengecup pipi Bara, membuat suaminya itu menoleh dengan wajah agak kaget. Makasih ya mas, sudah membuat aku jadi wanita yang sempurna. Bara mengambil tangan Karina, kemudian mengecupnya. Mas yang harusnya berterima kasih, karena kamu sudah melengkapi hidup mas ini. Karina tak bisa menahan haru. Ia bahagia. Sebahagia itu sampai rasanya ia ingin berteriak keras, memamerkan kebahagiaannya. Kalau kamu mau apa saja bilang ya, bisanya akan mas penuhi. Karina mengangguk mantap. Haruskah dia memanfaatkan masa kehamilannya ini untuk bermanja-manja dan minta ini itu? Karina sedang mempertimbangkannya.
Mereka mampir dulu ke supermarket. Karina bilang ia ingin membeli buah untuk mengisi kulkas di rumah baru yang akan mereka tinggali mulai besok. Karina berjalan menuju etalase sabun yang sejak ia masuk sudah menarik perhatiannya. Ia mencium beberapa wangi sabun bayi. Rasanya ia sudah tak sabar ingin mencium bayinya sendiri. Tangannya mengelus perutnya dan terus berucap agar anaknya tumbuh sehat dan sempurna. Sabun itu ada versi parfumnya loh, Mbak, ucap seorang ibu berhijab coklat yang entah sejak kapan berdiri di samping Karina. Parfum? Iya, anak gadis saya suka pakai parfum itu. Katanya aromanya enak, biar kayak bayi terus, ucapnya lagi. Karina mengobrol sebentar dengan ibu tersebut dan beranjak ke etalase parfum. Sementara Bara sendiri sedang memilih buah-buahan dan sayur sambil mengisi trolinya. Karina mengambil parfum dengan merek yang sama dengan sabun tadi. Dan benar, aromanya sama persis. Ia mengambil 2 buah dan memasukkannya ke troli belanjaan yang sedang Bara dorong. Kamu beli parfum? Karina mengangguk. Iya, aromanya enak. Memangnya sudah nggak mual lagi nyium aroma parfum? Yang ini nggak buat mual kok, malahan bikin rileks, balasnya. Tadi pagi sebelum mereka pergi ke rumah sakit, Bara harus mandi 2 kali. Karina terus mengatainya bau karena memakai parfum yang biasanya dia pakai. Padahal, dulu Karina sangat menyukai aroma parfum yang biasa Bara pakai. Tapi sekarang, dia malah mual begitu mencium aroma parfum tersebut. Habis ini mau langsung pulang atau mau mampir lagi? Bara menutup pintu mobil begitu ia selesai memasukkan belanjaan ke dalam bagasi. Langsung pulang aja, Mas. Mas kan mau sholat Jumat, ucapnya. Bara hari ini absen masuk kantor karena harus menemani Karina periksa. Walau sebenarnya ia bisa masuk setengah hari, tapi ia tidak mau melewatkan hari bahagia mereka ini. Karina mengeluarkan parfum yang tadi ia beli. Ia menyemprotkan parfum tersebut ke arah pakaian suaminya, sampai seisi mobil tercium aroma sabun bayi. Segar banget aromanya. Bara hanya tersenyum dan mengangguk. Dia merasa bahagia melihat istrinya ini begitu antusias dengan kehamilannya. Yang penting Karina tidak mual-mual lagi. Masa terusnya pakai parfum ini aja ya, ucapnya, membuat Bara yang tadi tersenyum melihat Karina mengubah raut wajahnya. Seterusnya? Iya, aku gak mau dekat-dekat Mas kalau Mas gak pakai parfum ini. Bara menaikkan alisnya. Ke kantor juga? Karina mengangguk senang, seolah tanpa beban, membiarkan suaminya pergi kerja dengan parfum aroma bayi. Tapi apa? Mas gak mau. Mas lebih milih pakai parfum yang biasanya biar aku muntah-muntah gitu. Bara dengan cepat menggeleng. Enggak. Mas pakai kok sesuai keinginan kamu. Karina tersenyum sumringah. Kalau suaminya manutan begini kan enak. Hari ini, Karina dan Bara akan resmi pindah ke rumah baru mereka. Rencananya besok baru mereka akan mengadakan syukuran. Saya beneran mau pindah ke Jogja ya, Mas? Iya, katanya dia sudah yakin untuk pindah. Tapi apa nggak apa-apa dia tinggal sendiri? Bara yang sedang menyetir menoleh singkat. Dia sudah dewasa, sudah waktunya dia mandiri. Lagi pula di sana dia akan tinggal dengan adiknya. Biar Hosea bisa jadi laki-laki yang lebih bertanggung jawab. Karina mengangguk. Baru tadi ia tahu kalau Hosea akan pindah ke Jogja.
dan akan tinggal dengan Dini, adiknya. Aku baru tahu loh kalau Hosea punya adik. Loh, Mas belum cerita ya? Nggak tahu, mungkin udah, tapi aku lupa. Hosea itu 2 bersaudara. Dulu, waktu orang tuanya meninggal, adiknya sudah diasuh sama bibinya karena mereka ingin punya anak perempuan. Apa nggak masalah kalau sekarang Hosea mau ambil adiknya lagi? Bara mengulurkan tangannya dan mengelus perut Karina. Kamu jangan banyak mikir yang nggak perlu. Ingat apa kata dokter? Kamu nggak boleh stres. Nggak boleh banyak pikiran. Oke? Karina manut saja. Oh, dia yakin apapun keputusan yang Bara ambil, pasti ia sudah memikirkan untung rugi dan konsekuensinya. Karina tersenyum bahagia. Ia berjalan riang menuju rumah baru dengan taman kecil di halaman rumahnya. Bara dan Hosea mengekor sembari menyeret koper. Beberapa barang mereka sudah dipindahkan lebih dulu. Randy kapan sampai, Mbak? Tanya Hosea yang baru sampai sudah menanyakan adiknya. Bentar lagi, paling sekitar setengah jam lagi kalau nggak macet. Hosea berkeliling melihat rumah yang sudah terisi berbagai macam perabotan. Semua diatur sesuai selera Karina, dan untuk sementara mereka akan tidur di kamar lantai bawah, bukan di kamar utama. Mengingat Karina sedang hamil dan naik turun tangga cukup berisiko. Tadinya Bara mau memasang lift, tapi niatnya urung karena mendapat pelototan dari istrinya yang menganggap itu hal yang tak perlu. Ah, pinggangku pegel. Karina berbaring menelentang di atas tempat tidur. Bara yang sedang membuka koper beranjak mendekati Karina. Coba nyamping, biar Mas pijitin. Karina senang kodenya ditangkap dengan baik. Patut diancungi jempol, karena kepekaan Bara akan kode-kodenya semakin meningkat. Karina terpejam menikmati pijatan di pinggangnya. Rasanya sangat nyaman sekali. Kamu gak lapar? Pengen es krim rasa jagung. Es krim rasa jagung? Emangnya ada? Karina berbalik, berbaring menghadap Bara. Ya ada lah, Mas. Emang belum pernah nyoba ya? Bara nampak ragu, kemudian menggeleng. Belum kayaknya. Idih, kasihan. Ejek Karina sembari tersenyum jahil. Padahal harganya cuma 3.000 loh, Mas. Sana lagi ke minimarket beli. Mau apa lagi biar sekalian? Mau semua isi minimarket. Kalimat Karina menggantung. Niatnya mau bercanda, tapi ia jadi teringat kalau dia tidak boleh bercanda soal sesuatu yang dia inginkan. Bahaya. Yang ada, Bara benar-benar akan mengabulkan ucapannya. Enggak, es krim aja. Sekalian beliin rasa lain ya, buat stok di kulkas. Bara mengangguk dan berjalan keluar kamar. Namun tak lama ia kembali lagi. Loh, gak jadi pergi. Apalah gunanya punya adik kalau gak bisa disuruh-suruh? Jawabnya enteng, membuat Karina menggelengkan kepala. Tapi ia juga sering begitu pada adiknya. Karina sedang asyik menyantap es krim rasa jagungnya saat mendengar suara salam dari pintu. Ia bangkit dan berjalan cepat mendekati Bunda dan memeluknya erat. Karina kangen, ucapnya. Bunda mengelus punggung Karina lembut. Bunda juga kangen. Ya ampun, ini udah jadi istri makanan belepotan di bibir. Bunda mengusap tepi bibir Karina, membuat gadis itu tersenyum lebar. Dia tak masalah kalau terlihat diperlakukan seperti anak kecil oleh ibu, sambungnya. Bapak nggak dipeluk juga, ucap bapak tiba-tiba.
dan Karina beranjak mendekati cinta pertamanya dan memeluknya erat. Karina juga kangen bapak. Iya, bapak juga kangen banget. Aku nggak dipeluk, Mbak. Giliran Randy yang muncul tiba-tiba sambil membawa tas besar yang Karina yakin berisi pakaian mereka. Ogah, balas Karina, membuat adik laki-lakinya itu berdecak. Lagian niatnya memang mau bercanda. Karina menggandeng bunda dan bapak menuju ruang keluarga. Mbak Susan mana? Balik lagi ke pertigaan depan. Adin nangis-nangis minta balon. Apa itu yang ada lampu-lampunya? Suami kamu kemana? Tanya bapak begitu mereka duduk di sofa. Karina hendak menjawab, namun Bara sudah lebih dulu keluar dari kamar dan berjalan menuju mereka. Bara menyalami kedua mertuanya dan duduk di samping bapak. Belum sempat bapak dan bunda menanyakan kabarnya, Bara sudah lebih dulu mengeluarkan kertas foto berukuran kecil yang sangat Karina kenali. Bunda dan bapak saling pandang, kemudian melihat ke arah Karina dan Bara bergantian. Kamu hamil? Tanya bunda dengan antusias. Karina mengangguk malu-malu. Bunda tak bisa menahan rasa haru dan langsung memeluk Karina kembali dan mengucap selamat serta rasa syukur. Kamu berani ya menghamili anak saya? Ucap bapak sembari memelintir leher Bara dengan lengannya. Bukannya marah, Bara malah tertawa dengan candaan bapak mertuanya. Iya dong, harus sampai hamil. Bapak tertawa senang. Itu baru menantu bapak. Jadi sudah berapa bulan? 1 bulan lebih 2 minggu, alias 6 minggu. Jawab Karina dengan wajah penuh rasa bahagia. Kapan positifnya? Kok nggak ngabarin? Baru kemarin ke dokter buat mastiin. Tadinya Karina telat semingguan, tapi pas dites pack masih negatif. Ternyata kata dokternya memang begitu kalau masih baru banget. Mungkin belum kedeteksi sama tes packnya. Karina melirik ke arah Bara. Dia keceplosan. Lupa kalau dia tidak memberitahu Bara kalau dirinya memakai tes pack. Tapi syukurnya Bara seperti tak menyadari ucapan Karina. Iya, selamat ya sayang. Bunda bahagia banget dengarnya. Karina tersenyum. Ia merasa sangat bersyukur dikelilingi oleh keluarga yang begitu hangat. Ia melirik ke arah Bara dan bapak yang saling berbisik, entah membicarakan apa. Ia makin tersenyum geli saat melihat Bara begitu bangga karena berhasil menghamili Karina. Dek, ini bawa ke tetangga kamu sekalian kasih tahu kalau kalian mulai sekarang tinggal di sini. Kalian udah lapor RT. Udah ngundang orang-orang sekitar sini buat acara besok. Susan menyodorkan beberapa box brownies beserta rentetan pertanyaan. Biasanya, kalau di kampung mereka kalau pindahan, biasa memberi tetangga makanan sebagai tanda perkenalan. Mas Bara bilang sih sudah semua, jawab Karina. Besok mereka akan syukuran rumah baru. Mereka akan mengundang anak panti asuhan dan warga sekitar. Karina juga mengundang teman-teman kantornya dulu. Dia entah kenapa juga rindu dengan teman-teman tukang hibahnya itu. Ya udah, Karina antar ini dulu ya. Hati-hati jalannya, pelan-pelan. Pesan bunda dan langsung diangguki oleh Karina. Sebenarnya, bisa saja orang lain yang mengantar kue perkenalan ini. Tapi kalau kata bunda sih, lebih baik diantar oleh yang punya rumah sendiri, karena mereka lah yang akan bertetangga. Karina memanggil Bara dan dengan sigap, suaminya itu sudah membawa 2 kantong berisi box brownies. Bara memencet bel. Karina melihat sekeliling.
Halaman depan rumah tetangganya ini nampak asri dan banyak bunga. Matanya terfokus melihat pohon mangga yang rimbun dan berbuah lebat. Tanpa sadar ia menelan ludah. "Selamat sore," sapa Karina begitu melihat perempuan yang berusia sekitar 40-an keluar dari dalam rumah. "Selamat sore," jawabnya sembari tersenyum ramah. "Saya Karina, ini suami saya Bara. Kami yang baru pindah di rumah sebelah." Karina menyodorkan sekotak brownies dan langsung disambutnya. "Terima kasih ya. Salam kenal. Saya Kumala. Suami saya Bagas lagi kerja. Ayo masuk dulu." "Makasih tawarannya. Tapi kita mau ke rumah sebelah lagi." "Oh iya, udah dapat undangannya belum dari Pak RT?" "Udah. Insya Allah besok kami datang." Mereka saling tersenyum ramah. Semoga saja mereka bisa cocok sebagai tetangga, pikir Karina. Bersambung.